Pernah nggak sih, lo punya niat buat ngerjain sesuatu, tapi ujung-ujungnya malah bilang, nanti aja deh, entah itu tugas kuliah, kerjaan kantor, atau pas mau ngerjain sholat. Yang lebih parah, kita tahu itu penting, tapi tetap aja kita tunda. Dan teman-teman tahu nggak, menunda itu kayak penyakit kecil yang diam-diam ngerusak hidup kita. Nah, di video ini kita bakal ngobrol santai soal kenapa kita suka nunda, apa bahayanya, dan gimana cara keluar dari lingkaran itu. Kenapa kita sering menunda? Secara psikologi, otak kita itu suka yang gampang dan instan. Belajar, itu berat. Scroll TikTok, itu ringan. Makanya, otak lebih milih reward cepat daripada kerja keras. Contoh nyata, lo niat belajar 30 menit. Tiba-tiba ada notif WA, lo klik, terus lanjut buka Instagram. Tahu-tahu udah sejam. Bukunya masih kebuka di halaman yang sama. Nunda itu bukan cuma soal males, tapi otak kita terbiasa lari ke hal yang lebih enak. Masalahnya, menunda itu kelihatannya kecil, tapi efeknya gede banget. Pertama, bikin stres. Lo nunda tugas, deadline makin mepet, otak makin kacau. Kedua, bikin rasa bersalah. Lo tahu harus sholat tapi lo tunda. Akhirnya sholat jadi buru-buru, hati nggak tenang. Ketiga, bikin hidup stagnan. Lo punya mimpi, tapi nggak pernah jalan. Karena selalu bilang besok aja. Padahal besok itu belum tentu ada, bro. Dalam Islam, waktu itu sesuatu yang sangat berharga. Allah sampai bikin surat khusus, namanya Al-Asr. Demi masa, bahwa sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Rugi di sini bukan cuma soal uang atau harta, tapi rugi waktu, rugi umur. Rasulullah juga bersabda, ada dua nikmat yang sering dilupakan manusia, kesehatan dan waktu luang. Artinya, setiap detik yang kita buang buat hal nggak penting, sebenarnya kita lagi buang nikmat dari Allah. Bayangin, sholat ditunda, padahal itu janji kita sama Allah. Belajar ditunda, padahal ilmu bisa jadi pahala jariah. Bahkan istirahat ditunda, ujung-ujungnya badan sakit, akhirnya kita nggak bisa produktif. Lo mungkin mikir, kenapa sih gue susah banget berhenti nunda? Jawabannya simpel, karena nyaman. Nunda itu bikin kita dapat rasa aman sementara. Kayak, nanti aja, sekarang gue tenang dulu. Padahal, itu tenang yang palsu. Begitu waktu jalan, rasa bersalahnya lebih gede. Dan kalau dibiarin, kita bisa jadi terbiasa lari dari tanggung jawab. Hidup akhirnya nggak kemana-mana. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya biar kita nggak kebanyakan nunda? Pertama, mulai dari hal kecil. Jangan langsung target gede. Misalnya, mau belajar 2 jam, mulai aja dari 5 menit dulu. Kedua, bikin aturan. Matikan notif medsos waktu belajar, atau taruh HP jauh dari kasur pas mau tidur. Ketiga, salat tepat waktu. Kedengarannya simple, tapi ini latihan disiplin terbaik. Kalau bisa jaga janji sama Allah, insya Allah gampang juga jaga janji sama diri sendiri. Keempat, ingat, mati. Ini serius, bro. Bayangin, kalau hari ini terakhir lo hidup, apa masih mau nunda sholat atau nunda ngelakuin kebaikan? Jadi, kesimpulannya teman-teman, nunda itu kelihatannya sepele, tapi bisa ngambil hidup kita pelan-pelan. Kalau lo sering bilang, nanti aja, hati-hati. Bisa jadi nanti itu nggak pernah datang. Mulailah sekarang. Sekecil apapun langkah lo, itu lebih baik daripada nggak mulai sama sekali. Karena waktu itu bukan sekedar detik, tapi bagian dari hidup yang nggak bisa dipulangin lagi. Terima kasih udah nemenin gue di Renungan Waktu. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Biar makin banyak orang sadar berharganya waktu.